Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan sehingga kita dapat melakukan aktivitas pada pagi hari ini. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Yang terhormat kepada Bapak dosen Asbab Mahasin selaku pengampu mata kuliah studi fikih di MTS atau MA serta teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Studi Materi Pokok Bahasan Mata Pelajaran Fikih Kelas 8 Semester 1. Yaitu yang pertama adalah ketentuan sujud syukur dan sujud tilawah. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan atas tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala setelah menerima kenikmatan atau anugerahnya dan terhindar dari bahaya. Hukum sujud syukur adalah sunnah. Selanjutnya adalah sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah. Syarat sujud tilawah: 1. Suci dari hadas dan najis. 2. Menghadap kiblat. 3. Menutup aurat. 4. Setelah mendengar atau membaca ayat sajadah. Rukun: pertama niat. 2. Takbiratul ihram. 3. Sujud. 4. Duduk setelah sujud dan salam. Berikut adalah surat atau ayat sajadah. Silahkan dilihat di makalah itu ada. Mungkin bisa dilihat sendiri ya. Berikutnya adalah tata caranya. Pertama, jika mendengar atau membaca ayat sajadah ketika dalam sholat, yaitu langsung sujud kemudian melanjutkan sholatnya lagi. Jadi kita pas ketika kita sholat mendengar atau membaca, langsung kita sujud, membaca niat, habis itu berdiri lagi melanjutkan sholatnya. Kemudian di luar sholat, yaitu pertama niat, terus takbiratul ihram, kemudian sujud, duduk, lalu salam. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu saudari Hodaria. Hikmah yang terkandung dalam puasa. Di antara segala apapun yang Allah kehendaki, termasuk ikhtiar puasa, terdapat suatu kemaslahatan yang besar dan tidaklah diciptakan semuanya yang mengandung unsur kesia-siaan. Seperti salah satunya hikmah puasa yang telah dirasakan oleh orang-orang zaman dulu, yang dapat dirasakan sendiri kemaslahatannya oleh si pelakunya. Bukti dari kemaslahatan tersebut terdapat pada hikmah-hikmah yang tertera dalam puasa. Di antaranya, dengan puasa seseorang merasa takut kepada Allah karena merasa Allah itu melihat dan mengontrol setiap tindakannya, mampu menghancurkan dan mengendalikan datangnya syahwat. Terdapat sebuah hadis yang mengatakan, jika kalian tidak mampu menikah untuk sekarang juga, maka berpuasalah. Hikmah selanjutnya,
Puasa selalu membiasakan berkasih sayang, yaitu dengan biasa bersedekah, berbagi dengan sesama fakir miskin. Selanjutnya, puasa membiasakan keteraturan hidup. Di antaranya, kita berbuka di waktu yang sama dan mempersiapkan bekal untuk puasa seharian juga di waktu yang sama atau biasa kita sebut dengan sahur. Ini pun terdapat kesamaan, tiada perbedaan antar sesama manusia. Yang membedakan hanyalah suatu keimanan dan ketakwaan antar manusianya. Dengan berpuasa pun kita akan sehat. Rasulullah pernah bersabda, "Berpuasalah kamu, maka kamu akan sehat." Dengan berpuasa pun akan memutus dominasi syahwat, sehingga syahwat yang mendominasi di dalam tubuh manusia itu jiwa itu dapat kita bersihkan, kurangi dengan kita berpuasa. Puasa membentuk manusia baru, seperti puasa Ramadan salah satunya. Jika ia berpuasa satu bulan penuh, maka ia seperti bayi yang baru lahir atau lepas dari segala dosa yang telah dilakukannya. Itulah beberapa hikmah dalam keutamaan kita berpuasa ya. Selanjutnya kita mengenal syarat dan rukun dalam berpuasa. Untuk syaratnya itu ada dua, yaitu syarat wajib dan syarat syah dalam berpuasa. Pengertian dari syarat wajib berpuasa yaitu syarat yang seseorang itu harus melakukannya. Sedangkan untuk syarat syah berpuasa itu adalah syarat yang dilakukan secara syah menurut syarak. Untuk syarat wajib dalam berpuasa itu terdapat 5 yang kita biasa mendengarnya, yaitu syarat pertama yaitu Islam, yang kedua yaitu syaratnya balik, yang ketiga yaitu berakal sehat, yang keempat yaitu mampu dalam berpuasa atau kuasa dalam berpuasa, dan yang kelima yaitu bermukim atau biasa diartikan menetap. Sedangkan syarat syah berpuasanya ada 3, yang pertama yaitu niat, yang kedua suci dari haid atau nifas, dan yang terakhir di waktu-waktu yang tidak diharamkan berpuasa. Untuk sekarang masuk kepada tata cara melaksanakan berpuasa. Tata cara melaksanakan berpuasa yang pertama yaitu diawali niat. Kita harus memantapkan niat kita, yaitu tidak sah puasanya bagi orang yang tidak memantapkan niatnya di dalam hatinya, entah itu pada siang hari ataupun entah itu pada malam hari atau entah di waktu sahurnya. Saat selanjutnya yaitu melaksanakan makan sahur. Nabi SAW pernah bersabda, "Sahurlah kalian, karena di dalam sahur terdapat rahmat juga keberkahan di setiap makanannya." Untuk perjalanan puasa yang telah sampai pada titik waktu berbuka, syarat selanjutnya tata caranya harus untuk menyegerakan waktu berbuka. Mengisi hari-hari berpuasa kita, selain kita disunahkan untuk lebih baik tidur, kita lebih baik memperbanyak membaca Al-Quran atau amalan-amalan yang Allah sukai. Dan di antara waktu yang paling muhtazab itu adalah di waktu berpuasa. Makanya kalau kita bersedekah dalam waktu puasa itu akan dilipat gandakan. Salah satunya di bulan Ramadan contohnya, dan di puasa-puasa hari putih dan sebagainya. Dan yang terakhir, untuk kita sampaikan amal kepada Allah itu, kita mengakhiri berpuasa itu dengan berzakat. Sekian.
Saya yang bernama Rumiati, NIM 2011904555. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin, yaitu poin tentang ketentuan zakat mal dan zakat fitrah. Yang kedua, ketentuan pelaksanaan zakat. Yang ketiga, demonstrasi pelaksanaan zakat. Ketentuan zakat mal dan zakat fitrah. Zakat secara etimologi dapat diartikan berkembang dan berkah seperti dalam ungkapan tanaman itu berkembang atau nafkah itu berkah dan si fulan banyak kebaikannya. Selain itu, zakat diartikan mensucikan sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. Zakat merupakan nama dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena mengandung harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan dan memupuk jiwa yang berbagai kebaikan. Zakat ada 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada hari raya Idul Fitri. Sedangkan menurut syariat, zakat yang diwajibkan bagi setiap muslim, baik laki-laki ataupun perempuan, besar kecil, merdeka atau budak yang memiliki kelebihan pada dirinya dan keluarganya pada malam hari raya dan siang harinya. Diwajibkan membayar zakat fitrah sebanyak 3,1 liter dari makanan yang menyenangkan menurut tiap-tiap tempat atau negeri. Hukum mengeluarkannya zakat merupakan wajib bagi mereka yang mampu. Artinya, jika dilaksanakan akan mendapat pahala dan jika diabaikan akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban zakat disertakan dengan kewajiban sholat. Banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan sholat dengan diiringi perintah zakat. Salah satunya adalah surat Al-Baqarah ayat 43, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Selanjutnya yaitu rukun zakat fitrah. Rukun zakat adalah segala sesuatu yang harus ada dalam pelaksanaan zakat fitrah. Jika tidak ada salah satunya, zakat fitrah tersebut tidak sah. Rukun zakat tersebut antara lain adalah untuk menunaikan zakat fitrah dengan ikhlas, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada orang yang menunaikan zakat fitrah. Yang ketiga, ada orang yang menerima zakat. Yang keempat, ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama, beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak wajib menunaikan zakat fitrah. Yang kedua, mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam hari raya Idul Fitri dan siang harinya. Orang yang tidak punya kelebihan makanan pada waktu tersebut maka tidak wajib membayar zakat. Yang ketiga, masih hidup saat terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Tujuan zakat fitrah. Tujuan disyariatkan zakat fitrah telah dijelaskan Rasulullah SAW dalam sabdanya sebagai berikut, ya artinya dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah yang berfungsi untuk menyucikan orang-orang yang berpuasa dari omong kosong, ucapan-ucapan keji, dan untuk memberi makan kepada orang-orang yang miskin. Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa tujuan zakat fitrah yang pertama, membersihkan diri dari berbagai dosa yang dilakukan selama menunaikan puasa Ramadan, seperti menggunjing, berkata-kata kotor, marah, dan menipu. Yang kedua, memberi makan kepada orang fakir dan orang miskin. Selanjutnya, akibat buruk bagi orang yang enggan membayar zakat adalah sebagai berikut. Yang pertama,
berdosa besar, yang kedua tercela dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, dan sesama manusia dengan membayar zakat berarti bakil. Yang ketiga terancam dengan siksa neraka, mengingat setiap pelaksanaan hukum Allah. Orang yang berhak menerima zakat fitrah yaitu zakat termasuk mahdah, yakni ibadah yang sudah diatur secara rinci, tertata pelaksanaannya, termasuk yang berhak menerimanya. Orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 60, yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang beruntung untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha mempraktikkan zakat fitrah. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan zakat fitrah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang wajib dibayar zakat fitrah adalah semua anggota keluarga dan orang yang ditanggung. Yang kedua, bayi yang lahir sebelum maghrib tanggal 1 Syawal wajib dizakati. Yang ketiga, orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah untuk diri dan keluarganya. Yang keempat, waktu pembayaran zakat fitrah. Yang kelima, zakat fitrah berupa bahan makanan pokok masyarakat setempat. Yang keenam, adapun besarnya zakat fitrah adalah 2,5 kg atau 3 liter setiap jiwa. Selanjutnya, ketentuan pelaksanaan zakat. Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang beragama Islam dan yang mampu untuk membayarnya, dan diperuntukkan bagi mereka yang menerimanya. Zakat adalah ibadah atau ma'aliyahitima'iyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam yang ketiga, sehingga keberadaannya dianggap sebagai makluminat diinfits darurah, atau diketahui secara otomatis adanya bagian mutlak dari keislaman seseorang. Status kedudukan zakat dalam Al-Quran menjelaskan bahwa ibadah zakat adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang berakal sehat dan memiliki harta yang telah mencapai hisab. Nishab artinya harta yang telah mencapai jumlah tertentu sesuai ketetapannya syara. Sedangkan maknanya adalah ambillah wahai Rasul sebagai harta mereka, orang-orang yang beriman, sebagai sedekah yang telah ditentukan ukurannya seperti zakat wajib atau sedekah yang tidak ditentukan ukurannya. Syarat-syarat sah pelaksanaan zakat dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama, niat. Niat adalah disyariatkan pula niat ketika menunaikan zakat, karena salah satu syarat berzakat yaitu didasari dengan niat dan rasa ikhlas. Ketika seseorang membayar zakat, maka dia hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala sekaligus mencari pahala dari amalan tersebut. Ia pun meniatkan bahwa dalam hati yang dia keluarkan adalah zakat yang diwajibkan atasnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya artinya padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus benar. Menyerahkan harta yang dizakati kepada mustahiqnya, bukan kepada yang lain. Yang ketiga, harta yang dikeluarkan zakatnya adalah harta yang wajib dizakati.
Zakatnya digolongkan menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama emas, perak, dan uang simpanan. Yang kedua, barang yang diperdagangkan atau harta perniagaan. Yang ketiga, hasil pertanian. Yang keempat, hasil peternakan. Yang kelima, hasil tambang dan barang temuan. Zakat profesi yaitu saham, rezeki, tidak terduga, undian, kuis berhadiah. Selanjutnya poin yang terakhir yaitu tentang demonstrasi pelaksanaan zakat. Dalam melaksanakan zakat, baik itu zakat harta maupun zakat fitrah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh wajib zakat. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat. Maksud berniat dalam hati menunaikan zakat fardu secara ikhlas, bersih, murni dan jujur, semata-mata mengharapkan ridho Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, segala amal perbuatan itu hanyalah bergantung niatnya, dan bagi setiap orang hanyalah menurut apa yang diniatkan. Yang kedua yaitu menyegerakan, artinya apabila sudah sampai waktunya untuk membayar zakat, maka segeralah dilaksanakan. Yang ketiga, tidak menindakkan ke tempat lain. Pada dasarnya zakat jangan dipindahkan ke lain tempat, atau mengingat bahwa kewajiban menolong orang yang dekat adalah baik dekat secara kerabat ataupun dekat secara lingkungan. Yang keempat, diserahkan kepada yang berhak. Penyerahan zakat dapat melalui badan amal zakat atau dilakukan langsung oleh yang bersangkutan kepada yang berhak menerimanya. Mungkin cukup itu presentasi dari kelompok kami. Apabila kurang jelas atau belum paham, bisa ditanyakan dan semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.